bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Cahaya hitam menyapu langit, ketika segel baja hitam seukuran telapak tangan, tiba-tiba melayang di atas telapak tangan Feng Chang. Black Dragon Sky Roaring Seal, teriak Feng Chang. Harta karun jiwa surgawi dari rumah lelang, akhirnya diungkapkan oleh Feng Chang. Sepertinya, dia akhirnya membawanya keluar juga, ucap Mulin. Tidak jauh, Mulin dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi serius. Meskipun pertempuran sebelumnya terjebak dalam kebuntuan, tidak ada dari mereka yang berani menarik kesimpulan terlalu dini. Semua orang tahu, bahwa pertempuran belum berakhir sampai Feng Chang menggunakan harta karun jiwanya. Namun, ketika mereka melihat Feng Chang mengambil harta karun jiwanya, mereka juga merasakan permukaan pada perasaan yang rumit di hati mereka. Meskipun Lindong hanya pada tahap 3 Yuan Nirvana, dia mampu memaksa Feng Chang sampai ke titik ini, seorang praktisi tahap puncak 4 Yuan Nirvana, ke keadaan yang menyedihkan, dan bahkan memaksa Feng Chang menggunakan gerakan pembunuhan terakhirnya. Bahkan, mereka sendiri tidak yakin untuk mencapai prestasi seperti itu. Orang ini, juga memiliki kualifikasi untuk memiliki segel surga Nirvana. Kelompok ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka sangat dalam. Mulin tertawa pahit sambil berkata, meskipun dia tidak pernah memandang rendah kelompok Lindong, dia tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa dia telah meremehkan mereka. Jika mereka bisa mengalahkan kekaisaran awan angin, mereka mungkin akan mengejutkan seluruh zona inti, ucap Mu Hanyu. Ekspresi Mu Hanyu agak rumit. Untuk mengalahkan kekaisaran super dengan sumber daya kekaisaran peringkat rendah. Menurutnya, ini mungkin peristiwa langka, yang hanya akan terjadi, sekali setiap 100 tahun. Namun, acara seperti itu sekarang berlangsung dengan jelas di depan matanya. Pada saat ini, meskipun dia adalah Ratu Es yang terkenal, dia tidak bisa membantu, tetapi berseru kaget. Meskipun Wind Cloud Empire tidak dianggap sebagai elit di antara kekaisaran super, mereka bukan penurut. Jika Lindong bisa mengalahkan mereka, mengejutkan seluruh wilayah inti tidak akan aneh sama sekali, ucap Mulin. Mulin mengangkat kepalanya, menatap langit tanpa berkedip, ketika dia dengan lembut berkata, tentu saja. Itu masih tergantung pada apakah dia bisa menahan serangan Feng Chang selanjutnya. Kekuatan harta karun jiwa surgawi tidak boleh diremehkan, ucap Mulin. Di udara, cahaya hitam perlahan-lahan menyebar. Bahkan, sepertinya langit malam merah gelap pun diwarnai merah pekat, oleh kekuatan yang mengkhawatirkan ini. Sulit membayangkan, bahwa pemandangan yang menakjubkan ini, disebabkan oleh segel baja hitam seukuran telapak tangan saja. Ekspresi Lindong berubah serius, saat segel baja hitam itu muncul. Dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya darinya. Harta jiwa yang bernilai puluhan juta Nirvana Pills. Kekuatannya memungkinkan penggunanya untuk menantang mereka, yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Karena kekuatan Feng Chang sudah di atas Lindong, dengan penambahan harta karun jiwa surgawi ini, orang hanya bisa membayangkan situasi berbahaya yang dialami Lindong. Awalnya, aku tidak berencana untuk menggunakannya. Namun, kamu benar-benar melebihi harapan aku, ucap Feng Chang. Wajah Feng Chang suram. Dia menatap Lindong dengan marah, niat membunuh yang kaya di matanya. Anggaplah sebuah berkah, karena mati dengan harta jiwa surgawiku. Teriak Feng Chang. Feng Chang tiba-tiba melangkah maju. Jelas, dia tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melawan. Saat ia mengepalkan tinjunya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melolong, terus-menerus menuangkan ke segel baja hitam di telapak tangannya. Berdengung. Saat Yuan Power menyembur, suara mendengung tiba-tiba muncul dari segel baja hitam itu. Sementara itu, naga hitam yang meringkuk diukir pada segel hitam itu, perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Berdengung. Seketika naga itu membuka matanya, gelombang kejut mengejutkan menyapu buih.
Samar-samar, sepertinya awan badai mulai berkumpul di langit. Black Dragon Hall, teriak Feng Chang. Ekspresi Feng Chang menyeramkan, mencibir sambil menatap dingin pada Lindong, yang kini berwajah muram. Dengan perubahan segel tangan yang tiba-tiba, mulut naga hitam itu tiba-tiba terbuka. Detik berikutnya, naga yang kuat dan kuno meraung, yang tampaknya turun dari 9 langit, meletus. Mengaum, gelombang suara hitam bercampur dengan gelombang kejut yang menghancurkan, secara manual tersapu keluar dari mulut naga. Saat gelombang suara menyapu, hutan di bawah benar-benar hancur berkeping-keping dengan biadabnya. Bahkan pohon-pohon raksasa hancur menjadi serpihan kayu kecil, sebelum mereka meledak menjadi debu dengan suara keras. Gelombang suara meratakan seluruh hutan saat menyapu. Untuk berpikir bahwa, kekuatan harta jiwa surgawi sebenarnya semenakutkan ini. Mata Lindong menyusut, saat dia menyaksikan gelombang suara hitam berkerumun ke arahnya dari segala arah. Sosoknya dengan cepat mundur, ketika tangannya sekali lagi meraih ke depan. Tangan hitam legam kuno terwujud, dan dengan kasar mengusap gelombang suara. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Teriak Feng Chang. Ketika dia melihat pemandangan ini, Feng Chang dengan sinis mencibir. Meskipun jiwa seni bela diri Lindong kuat, serangannya saat ini berasal dari Heavenly Soul Tracer, dan didukung oleh kekuatan tahap For Yuan Nirvana-nya. Bagaimana bisa Lindong menghentikannya dengan mudah? Cemoohan Feng Chang bukan tanpa alasan. Begitu tangan kuno besar itu membuat kontak dengan gelombang suara hitam, itu bergetar hebat. Sepertinya gelombang suara hitam itu begitu tajam, sehingga bahkan dapat memecah energi. Saat gelombang suara melintas, itu langsung memotong tangan kuno yang besar. Ketika dia melihat tangan raksasanya dipotong oleh gelombang suara hitam, alis mata Lindong tiba-tiba menyusut. Ini adalah pertama kalinya, dia melihat tangan surgawi terpencilnya yang memenjarakan dihancurkan dengan begitu mudah. Apakah harta jiwa surgawi begitu kuat dan menakutkan? Swoosh swoosh. Gelombang suara hitam dengan mudah menghancurkan tangan raksasa Lindong, sebelum sekali lagi menyerbu ke arah Lindong. Gelombang suara hitam itu seperti sabit malaikat maut, benar-benar tak terhentikan. Lindong, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Teriak Feng Chang. Ketika dia melihat bahwa Lindong akan ditelan gelombang suara hitam, Feng Chang tidak bisa menahan tawa. Tawanya sangat menyeramkan. Lindong menarik napas dalam-dalam, gelombang suara hitam tercermin di pupilnya yang tumbuh lebih cepat. Detik berikutnya, segel tangannya berubah dengan lembut saat Yuan Power yang kaya di sekitarnya perlahan-lahan menjadi tenang, dan cahaya hijau redup perlahan-lahan merembes keluar dari tubuhnya. Tidak peduli sekeras apa kamu berjuang, itu akan tetap sia-sia. Teriak Feng Chang. Ketika dia melihat ini, Feng Chang dengan jahat terkekeh. Saat ia mengepalkan tinjunya, kecepatan gelombang suara hitam meningkat saat terbang menuju Lindong. Hidung naga hijau terwujud, perisai skala. Teriak Lindong. Ketika gelombang suara hitam melintas, mata Lindong tiba-tiba fokus ketika cahaya hijau meledak, berubah menjadi perisai sisik hijau di depannya. Perisai itu sekitar setengah meter, dan ada simbol naga hijau samar yang melayang di atasnya. Sementara itu, gelombang ringan dan aneh menyebar keluar darinya. Gelombang suara ini dapat memotong tubuh emas Nirvana dari praktisi panggung 4 Yuan Nirvana. Kamu benar-benar berani bertahan melawannya langsung. Kamu pasti bertemu dengan kematian. Teriak Feng Chang. Ketika Feng Chang melihat Lindong memilih untuk bertahan, melawan gelombang suara hitam daripada menghindarinya, ia segera mengeluarkan tawa menyeramkan. Dentang dentang dentang. Namun, tepat ketika seringai jahat muncul di wajahnya, gelombang suara hitam itu menghantam perisai skala hijau. Seketika, kembang api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Namun, bertentangan dengan harapan Feng Chang, perisai itu tidak mudah dipotong. Sebaliknya, perisai skala hijau Lindong berhasil menahan gelombang suara yang sangat tajam. Bagaimana ini mungkin? Teriak Feng Chang. Ketika dia melihat pemandangan ini, tidak hanya ekspresi Feng Chang berubah secara drastis, bahkan, Mulin dan yang lainnya, yang telah diam-diam mengamati pertarungan kelompok Lindong dan kelompok Feng Chang, terkejut ketika mereka berseru kaget. Mereka semua bisa merasakan betapa mengerikannya gelombang suara hitam itu. Namun, mereka tidak pernah membayangkan
bahwa Lindong benar-benar dapat menahannya. Cici, saat percikan meledak, tubuh Lindong dipaksa mundur. Namun, karena ia memiliki perlindungan perisai skala hijau, gelombang suara hitam tidak menyebabkan kerusakan fatal baginya. Setelah melepaskan kekuatan destruktifnya, gelombang suara hitam yang tampaknya memenuhi langit, perlahan mulai memudar, sebelum menghilang di depan perisai skala hijau. Ketika beat terakhir dari gelombang suara hitam menghilang, sosok Lindong perlahan berhenti. Perisai skala hijau yang sudah babak belur meledak, mengungkapkan Lindong, yang berdiri di belakangnya. Namun, sekarang ada garis merah berdarah di lengannya. Darah segar mengalir di lengannya, pemandangan yang cukup mengkhawatirkan. Terbukti, meskipun Dragon Transformation Art mampu memungkinkan Lindong untuk memblokir serangan kuat, yang bisa membunuh praktisi tahap 4 Yuan Nirvana, dia masih harus membayar harga. Harta karun jiwa surgawi, memang merepotkan, gumam Lindong. Lindong mengayunkan lengannya yang berlumuran darah, saat kekejaman yang tak ada habisnya melonjak di matanya. Jangan merayakan terlalu dini. Aku perlahan-lahan akan membiarkan kamu merasakan kekuatan dari jiwa surgawi. Aku telah mengatakan ini sebelumnya, aku akan membuat kamu menderita, sampai kamu memohon kematian kamu sendiri. Karena itu, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cara perlahan. Teriak Feng Chang. Feng Chang tertawa jahat. Segera, segel tangannya tiba-tiba berubah, saat aliran Yuan Power yang kaya terus menyembur ke segel baja hitam. Sementara itu, tubuh naga hitam ini, secara bertahap mulai menyala, sisik hitam di tubuhnya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Segel roaring langit naga hitam, naga jiwa muncul. Teriak Feng Chang. Cahaya hitam yang bergelombang tiba-tiba meledak dari dalam segel baja hitam. Di tengah cahaya hitam besar, naga hitam yang berjongkok di segel baja, itu benar-benar terbang, ketika tubuh mininya mulai membengkak pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mengaum, raungan naga yang dalam memantul melintasi langit. Raungan naga berisi otoritas naga sejati, menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu mengamuk dengan kuat. Seekor naga hitam melonjak ke langit saat awan badai berkumpul, pemandangan yang mengguncang dunia. Pada saat ini, kekuatan harta karun jiwa surgawi telah sepenuhnya ditampilkan. Awan gelap bergejolak di langit, menghapus langit. Bahkan, langit merah yang awalnya gelap, menjadi mendung pada saat ini. Ledakan. 2R. Naga hitam memasuki awan badai. Kadang-kadang, itu mungkin untuk melihat tubuh yang sangat besar berkedip, ketika awan tiba-tiba berubah. Aura kuno yang sedingin es dari tubuhnya, yang terlihat seperti logam, memancarkan riak yang membuat seseorang merasa takut di hatinya. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengandung kejutan, ketika mereka melihat awan badai yang telah berkumpul di langit. Samar-samar, mereka bisa melihat makhluk besar berguling-guling di dalam. Riak dan tekanan khusus semacam itu menyebabkan Mulin dan para ahli lainnya, yang telah melangkah ke 4 Yuan Nirvana Stage, merasakan beberapa tekanan di dalam hati mereka. Ada jiwa naga yang sebenarnya di dalam segel gelap naga langit hitam. Mu Hanyu menutupi bibir merahnya dengan tangannya dan berseru dengan kaget. Itu harusnya jiwa naga yang tidak lengkap. Ekspresi Mulin serius saat dia berkata. Namun, itu masih sangat kuat. Dengan harta karun jiwa surgawi ini, Feng Chang akan sulit sekali menemukan lawan yang bisa menandinginya dalam 4 Yuan Nirvana Stage. Aku khawatir hal-hal buruk bagi Lindong kali ini, ucap Mulin. Ledakan. 2R. Bergeser ke pertarungan Little Flame dan Meng Lai. Sementara, awan gelap di langit bergulung, dan naga hitam menjulang, dua sosok seperti binatang buas juga tiba-tiba bertabrakan satu sama lain di sudut lain. Ledakan yang dalam terdengar, tinju yang keras dan kejam mendarat dengan keras di tubuh masing-masing. Kedua mayat itu bergetar hebat sebelum mereka akhirnya terbang mundur dengan ledakan yang keras. Darah segar berserakan, menyebabkan tempat itu tampak sangat berdarah. Kaki Little Flame terbanting keras ke tanah. Banyak garis retak menyebar dari bawahnya. Permukaan tubuhnya, samar-samar memiliki beberapa cahaya hitam yang berkedip-kedip. Baru saat itulah, dia berhasil menyelesaikan kekuatan besar yang telah menyerbu ke dalam tubuhnya. Flame kecil mengambil nafas tergesa-gesa. Mata merahnya dipenuhi dengan kejahatan yang sengit, saat dia menatap pihak lain, yang tubuhnya juga tertutup bekas darah. Dia benar-benar tidak sederhana, ucap Meng Lai.
Meng Lai mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia meludahkan seteguk darah. Dia membuka mulutnya dengan cara yang dipenuhi dengan permusuhan, saat dia menatap Little Flame di depannya. Mata itu, pada tubuh kuatnya yang sedikit keras. Jelas, dia tidak menyangka, bahwa dia akan dipaksa oleh Little Flame sampai keadaan yang menyedihkan. Kamu mungkin bisa melibatkan aku yang lama, tapi Lindong tampaknya tidak bisa bertahan lama. Meng Lai mengangkat kepalanya, melirik langit yang tertutup awan gelap dan berkata dengan cara yang menyeramkan. Dari kelihatannya, Feng Chang jelas menggunakan harta karun jiwa surgawi yang telah diperolehnya. Karena dia sudah sampai mengeluarkan hal ini, kemungkinan pemenang pada pertempuran itu, sudah ditentukan terlepas dari seberapa repotnya berurusan dengan Lindong. Lindong dapat dianggap mampu, karena dia mampu memaksa Feng Chang untuk menggunakan Heavenly Soul Tracer. Tapi, semuanya akan berakhir sekarang, ucap Meng Lai. Mata merah Flame kecil memandang ke langit. Setelah itu, dia melihat penampilan Lindong yang agak menyedihkan, dengan darah mengalir keluar dari tangan yang terakhir. Namun, Flame kecil tidak mengungkapkan kepanikan, sesuatu di luar ekspektasi Meng Li. Sebaliknya, dia sekali lagi berbalik. Mata yang menatapnya semakin haus darah. Kakak tidak akan kehilangan nyawanya dengan mudah, ucap api kecil. Suara Little Flame agak serak. Namun, ada nada keyakinan dalam nada suaranya, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang bodoh yang berusaha menipu dirinya sendiri dan orang lain. Meng Lai berkata dengan marah. Tugasku adalah menghabisimu, ucap Flame kecil, lalu menyodorkan tubuhnya sedikit ke depan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar, muncul seperti binatang buas prasejarah yang akan menyerang. Habisi aku akan membiarkanmu menyaksikan sendiri, seni bela diri terkuat di Wind Cloud Empire-ku. Teriak Meng Lai. Meng Lai tertawa ke arah langit. Segera, dia menjilat darah di wajahnya. Kekejaman dan keganasan di matanya langsung menjadi sangat padat. Dia mengambil langkah ke depan, dan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Fluktuasi yang sangat menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari dalam tubuhnya. Kaisar Ritus, teriak Meng Lai. Raungan rendah dan dalam yang meresap, dengan keinginan kuat untuk membunuh, dipancarkan dari dalam tenggorokan Meng Lai. Fluktuasi itu menjadi lebih intens, ketika tanah kemudian bergetar sekali lagi. Momentum itu beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Surging Yuan Power melilit tubuh Meng Lai. Sementara segel tangannya berubah, banyak uap berwarna kuning tua yang aneh mulai tiba-tiba merembes keluar dari bawah tanah. Setelah itu, ia melilit ke atas, mengikuti kulitnya dan memasuki tubuhnya. Bergerak, tubuh Meng Lai tiba-tiba mulai membengkak. Otot-ototnya menguat, sementara nadinya berdenyut, muncul seperti naga. Dalam sekejap, tubuh Meng Lai tidak hanya membengkak hingga 2 kali lipat ukurannya, tetapi, bahkan auranya telah menjadi sangat kuat. Ini adalah kekuatan bertarung sejatiku. Selanjutnya, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Teriak Meng Lai. Meng Lai mengangkat kepalanya, dan membuka mulutnya untuk memberikan Little Flame senyum kejamnya. Kakinya tiba-tiba melangkah maju, dan tubuhnya menghilang pada saat itu juga. Ketika berikutnya muncul, tubuhnya sudah di depan Little Flame. Segera, ia mengumpulkan angin tinju, yang berisi kekuatan yang menakutkan. Karena langsung merobek udara, dan dengan kejam menabrak jantung Little Flame. Ledakan. 2 lengan Little Flame sekali lagi berubah menjadi cakar harimau, saat mereka bersilangan di depannya. Dia dengan paksa menerima pukulan sengit dari Meng Lai ini. Setelah itu, tubuhnya terbang mundur. Sebuah pohon raksasa meledak menjadi debu dalam prosesnya. Swoosh! Setelah berada di atas angin dengan pukulan tunggal, Meng Lai bahkan tidak berhenti sedikit pun. Tubuhnya bergegas keluar, sebelum pukulan berat lainnya, yang bisa dengan serius melukai 4 ahli Yuan Nirvana, meletus darinya. Ledakan. 2 cakar harimau berwarna hitam diperpanjang. Itu dengan paksa meraih pukulan logam yang telah meletus. Mata Little Flame berwarna merah, karena tenggorokannya tiba-tiba memancarkan raungan harimau. Tubuh besarnya juga mulai mengungkapkan perubahan drastis. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi mesin pertempuran dengan tubuh manusia dan kepala harimau. Kamu sebenarnya binatang iblis.
Ucap Meng Lai. Adegan ini secara langsung menyebabkan ekspresi Meng Lai berubah tiba-tiba. Hanya pada saat ini, dia mengerti mengapa tubuh fisik Little Flame sebenarnya sekuat ini. Mengaum, raungan harimau mengguncang hutan. Setelah melepaskan bentuk binatang buasnya, kekuatan bertarung Little Flame jelas telah melonjak pada tingkat yang mengejutkan. Kekuatan, kecepatan, reaksi, dan lain-lainnya, semuanya dapat dibandingkan dengan Meng Lai, setelah yang terakhir menggunakan ritus kaisar. Kekuatan melonjak dan bergejolak di dalam tubuh Little Flame. Dia mengepalkan cakarnya, dan menghancurkannya dengan kecepatan kilat. Angin tinju yang tajam dan liar langsung bertabrakan dengan serangan Meng Lai. Bum bum bum, angin melingkar yang mengejutkan menyapu, dan pohon-pohon raksasa di sekitarnya pecah pada saat melakukan kontak. Mereka berdua saat ini melepaskan kekuatan bertarung mereka sampai batas. Darah dari pertarungan fisik murni, sangat menggetarkan bagi siapapun yang menontonnya. Gemuruh, kembali ke pertarungan Lindong dan Feng Chang. Awan gelap bergejolak di langit. Sebuah warna pucat perlahan-lahan muncul di wajah Feng Chang setelah melihat ini. Namun, ada ekspresi liar dan buas yang lebih besar. Dia sadar bahwa dia pasti akan bisa mengakhiri pertempuran ini, yang telah membuatnya frustrasi dengan serangan ini. Membunuh. Jari Feng Chang tiba-tiba menunjuk ke arah Lindong. Teriakan dingin yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun tiba-tiba terpancar. Bang! Awan gelap bergetar, ketika teriakan pembunuhan ini terdengar. Bayangan hitam yang sangat besar akhirnya meluncur keluar dengan keras, ketika naga hitam besar memperluas tubuh logam kuno yang kejam dan sedingin es. Itu muncul di depan mata semua orang dengan cara yang mengejutkan mata semua orang. Udara telah runtuh, dan meledak di bawah raungan naga. Hutan di bawah itu langsung hancur pada saat ini. Sebuah lubang besar muncul dalam sekejap mata. Wajah semua orang benar-benar pucat, saat menghadapi serangan naga hitam. Kekuatan semacam ini, bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima, yang merupakan 3 atau 4 ahli tahap Nirvana Yuan pun tak mampu bertahan. Retak, pakaian di tubuh Lindong terkoyak oleh tekanan angin menakutkan, yang ditransmisikan melintasi ruang angkasa. Bahkan, dengan tubuh fisiknya yang kuat, Lindong masih merasakan semacam rasa sakit yang menusuk. Dia sadar, bahwa serangan oleh Feng Chang ini benar-benar mematikan. Hah! Napas yang dalam mengikuti tenggorokan Lindong saat dihembuskan. Segera setelah itu, matanya perlahan tertutup di depan banyak tatapan tertegun. Dalam menghadapi serangan mengejutkan oleh Feng Chang ini, Lindong saat ini benar-benar mengerahkan semua bentuk pertahanannya. Kekuatan itu, ucap penonton. Sementara semua orang bingung karena aksinya, pikiran Lindong memindai bagian dalam tubuhnya, dengan kecepatan seperti kilat. Tampaknya dia mencari sesuatu. Pikiran Lindong melintas di tubuhnya seperti petir. Akhirnya, memasuki dantiannya. Sekelompok cahaya berwarna hijau muncul. Di dalam cahaya hijau itu, ada naga hijau yang merayap. Itu berkelok-kelok dan memegang tubuhnya secara berdekatan. Semacam tekanan kejut menyebar darinya. Ini adalah Heavenly Dragon Aura, yang King Zi tinggalkan di tubuhnya saat itu. Teriak penonton. Namun, Lindong hanya mampu menyerap semacam Heavenly Dragon Aura menakutkan ini sedikit demi sedikit, dan dia tidak dapat memperbaikinya. Namun, dia saat ini perlu mengaktifkan beberapa kekuatan ini sekarang. Meskipun dia harus membayar harga, dia tetap tidak terpengaruh. Aku membutuhkanmu, gumam Lindong. Pikiran Lindong tampaknya telah berubah menjadi tangan besar, yang tidak terlihat saat menyambar ke cahaya hijau. Mendesis. Mata Lindong yang tertutup rapat, tiba-tiba terbuka pada saat ini. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan meraung ke langit. Mengaum. Hal yang dipancarkan dari mulut Lindong bukan hanya raungan belaka. Sebaliknya, itu adalah auman naga yang jelas. Di bawah raungan naga ini, naga hitam itu, yang bergegas mendekat, benar-benar gemetar. Namun, mata naga itu yang tanpa kecerdasan, juga mengungkapkan teror yang berasal dari dalam jiwanya. Kamu tidak akan bisa mengambil hidupku. Terial Lindong. Lindong tertawa terbahak-bahak ke langit, saat dia terlihat tampak sedikit gila. Cahaya berwarna hijau menyapu dari tubuhnya ke segala arah, sebelum akhirnya berubah menjadi sosok ilusi naga berwarna hijau besar di depan tak terhitung tatapan. Ini adalah jiwa naga.
Teriak Mulin kaget. Mulin dan yang lainnya tercengang, ketika mereka menyaksikan naga berwarna hijau besar yang telah muncul. Terlepas dari apakah seseorang melihatnya dari aura atau riak yang terbentuk, naga hijau ini pasti melampaui naga hitam. Mungkinkah Lindong ini benar-benar memiliki jiwa naga sungguhan? Tanya penonton. Bang, naga hijau besar melilit tubuh Lindong, sebelum menembak keluar di depan mata orang-orang yang terkejut dan ngeri, yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, secara langsung bertabrakan dengan naga hitam di bawah banyak tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya ini. Tabrakan ini benar-benar mengguncang. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.